Apalagi sekarang aku masih menjabat ketua anak jalanan. Dan Dojo Macan Putih itu identik dengan klub anak jalanan. Iya Sin, mungkin nih dengan halangan Haikal, kali Chandra jadi dapat spirit tertentu, spirit tersendiri untuk ngadepin lawannya. Jadi bisa menang, insya Allah. Yaudah yuk, kita berangkat naik taksi. Gue teleponin taksi. Tolong ya, Dok. Apa Lex? Apa yang lebih penting dari ngajar Roger? Gini bang, tadi gue ketemu cewek yang semalam abang nolongin di parkiran. Ingat nggak yang bawa belanjaan banyak? Dia sendiri aja kedapetan. Nah ternyata nama dia itu Devi bang. Devi? Iya. Terus dia itu guru. Tadi gue kasih nomornya abang ke dia dan juga dia juga kasih nomornya ke abang. Lu kok main nyelonong gitu sih? Emang gue nyuruh? Nggak izin lagi main kasih nomor gue? Lu bilang apa lagi sampai dia kasih nomornya? Udahlah bang, gue tahu kok kalau abang suka sama dia. Terus ceweknya baik lah ya, guru. Dia pasti nggak bakal kecewain abang. Abang nggak usah ragu sama dia. Dia juga banyak tanya tentang abang loh. Terus gue ceritain tentang abang, makanya dia kasih nomornya ke abang. Nih bang, gue kirim nomor dia ke abang ya. Nah, udah masuk nggak? Coba cek. Tunggu apa lagi bang, langsung nelpon aja. Ntar keburu samberin orang loh. Ayo bang. Ray 081. Ya. Oke. Ray? Halo? Halo, Devi? Iya. Ehm, ini aku Ray. Iya, aku udah tahu. Kamu ini peramal ya? Ya bukan lah, tadi tuh murid kamu ngasih kartu nama sama aku. Terus udah gitu aku pulang ke rumah, ya aku save nomornya. Terus udah gitu, ya berarti aku tahu dong kalau itu nomor kamu, ya aku angkat aja. Kamu itu orangnya emang selalu serame ini ya? Enggak juga sih, emang berisik ya? Enggak. Enggak berisik sama sekali. Kayak dengerin musik klasik aja. Bohong banget sih. Oh iya, sebenarnya aku penasaran sih. Kamu itu orangnya pendiam atau emang selalu rame? Boleh nggak kalau kita ketemuan? Maksudnya kamu mau kenal aku lebih dekat? Betul, 100 buat kamu. Ya, boleh. Di mana? Gini, sore ini sepupu aku Roger ada pertandingan. Gimana kalau kita nonton pertandingannya bareng? Nanti aku jemput kamu. Oke. Ya, boleh. Boleh ya? Ya udah, kamu kirim alamat kamu ke nomor handphone aku ya. Siap. Makasih, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu. Tan, Lex. Hah? Lu berdua sama Roger langsung ke tempatnya ya, sama anak-anak yang lain. Ntar gue nyusul. Oke bang, beres. Siapa bang? Masih Tristan, ini beruntung banget buat kita. Kalau sampai bang Ray ajak Devi nonton pertarungan Chandra dan Roger, Chandra pasti panas. Mental dia pasti jatuh. Walaupun
Chandra sama Devi cuma pacaran sebentar. Tapi putusnya aja belum lama. Kalau dia ngelihat Bang Ray sama Devi, panas banget pasti. Yoi, kayaknya keberuntungan itu lagi berpihak kita. Yoi. Ay. Ya elah, kenapa foto ini yang muncul sih? Kenapa nggak gue pakai aja nih kemesraan mereka di sini buat manasin Mas B. Biar Mas B nggak kepikiran mau biarin Reva dijenguk sama Boy atau deket sama Boy lagi. Adriana memang selalu cerdas. Mas, lihat ya Mas. Apaan? Ini fotonya Boy sama Clara yang perempuan mau dijodohin sama mamanya Boy. Nah, kata mamanya Boy, Clara dan Boy ini makin hari makin deket aja. Mas yakin tetap mau ngebiarin Boy sama Reva? Kasihan Revanya loh. Mas nggak masalah kalau Reva sakit hati, tersiksa, tertekan atas perilakunya Boy yang kayak begini terus-menerus. Mas mau biarin? Enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Atau kita bikin sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian Reva dari Boy? Ya misalnya kita kasih dia pelajaran atau les yang banyak, biar dia fokus di pelajaran dan mulai bisa mengalihkan perhatiannya dari Boy. Atau Doni, guru les itu gimana dengan dia? Doni, enggak. Kalau aku perhatiin, Doni tuh terlalu kalem. Kurang berani. Kurang frontal, Mas. Kurang bisa ngambil perhatiannya Reva. Kayaknya, Mas, kalau menurut aku, kita harus cari cowok yang setara atau mirip lah sama Boy. Tapi bukan bad boy. Tapi cowok yang benar-benar hebat dan keren. Pintar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener rumahnya Reva? Iya benar, ini teh rumahnya si Non. Ini teh siapa? Saya Clara, temannya Reva, dan saya pingin jengukin Reva. Oh gitu, kalau gitu tunggu sebentar ya. Iya. Enggak malah. Kalau Mas pikir kayaknya harus penampilan yang dewasa gitu. Kayak Mas gini lah. Buktinya kamu juga suka sama Mas kan? Dewasa? Ya elah be, lo mah kadar luasa bukan dewasa. Itu di luar teh ada temennya Non Repa, katanya teh mau jenguk. Biar aku aja Mas. Ini kayaknya temen-temen Reva yang natskal itu. Sebentar ya Mas. Iya. Loh, kok ada di sini? Kamu nggak perlu tahu ngapain saya ada di sini dan saya ini siapa. Kamu sendiri ngapain datang sini? Mau ketemu Reva? Temennya Reva bukan? Mau ngapain? Mau ngerebut Boy? Hah? Kayaknya kamu salah paham deh. Justru saya kesini itu mau jelasin ke Reva. Saya mau meluruskan semua masalah. Kalau emang saya itu nggak ada niatan buat deketin Boy. Apalagi buat ngerebut Boy dari dia. Bagus juga sih kalau dia nggak mau dideketin sama Boy. Tapi kalau Reva dengar ini dia bakalan gak jadi galau dong. Yang lebih parahnya lagi, masa Mas B juga nggak bisa dipengaruhi lagi soal Boy udah ada cewek lain di hatinya. Gimana? Saya boleh ketemu sama Reva kan? Enak aja main masuk aja ketemu Reva. Nggak bisa. Kamu nggak boleh ketemu Reva. Titik. Saya tambahin, seru nggak boleh. Oke?
Nanti yang ada saya, sepertinya saya mencium bau-bau kamu pengen nyakitin hati Reva. Udah, sana, keluar. Maaf, tadi kan saya udah jelasin kalau saya kesini itu... Udah. Tadi udah tanda tanya, udah tanda seru, mau tanda apa lagi? Kok mati titik? Udah, pokoknya jangan pernah datang sini. Sekarang pulang. Waalaikumsalam. Monggo. Bahaya nih. Ini nih. Ini. Siapa sayang? Mas pasti nggak nyangka banget kan? Siapa tadi yang datang? Emang siapa? Emangnya siapa? Dia itu yang tadi barusan kita lihat fotonya. Clara. Yang foto sama Boy. Yang lagi deket sama Boy. Mau ngapain dia kemarin? Dia mau kesini, mau ngapain? Kayaknya sih dia mau manas-manasin Reva dan mau bilang ke Reva kalau dia itu pacaran sama Boy. Bukan kayaknya sih mas, tadi aku tuh maksa sama dia. Kamu tuh maunya apa sih datang sini? Udah deh, jangan ganggu Reva lagi. Kayak saya ngaku kalau saya itu mau bilang ke Reva kalau saya udah pacaran sama Boy. Dan bilang jangan pernah ganggu hubungan saya sama Boy lagi. Gitu. Aku langsung kaget, aku langsung usir dia. Kalau kita biarin tadi dia masuk ke dalam rumah, bahaya kan mas? Kasihan Revanya. Kalau begitu, kita harus mampu meyakinkan Reva agar dia tidak boleh lagi memikirkan Boy. Demi kebaikan Reva. Boy, soalnya pertandingan dia ini yang nentuin menang kalahnya kita, Boy. Be, saya sih nggak tahu musuh Chandra tuh kayak gimana, lawan Chandra kayak gimana. Tapi yang saya takuti, kalau Bang Chandra itu tuh kepancing emosi, Be. Itu tugas lo deh, ingetin dia terus. Dengerin aku Sensei, kamu harus percaya diri, kamu harus fokus. Aku yakin banget kamu pasti bisa menang. Kamu bisa ngelawan itu, oke? Fokus ya, ingat. Yes, teman-teman terima kasih udah pada ngumpul di sini. Sebelum kita berangkat, mungkin Babe bisa pimpin doa buat keselamatan kita dan buat pertandingannya Miss Chandra. Gimana Om Jun? Benar. Lanjut deh. Sesuai yang tertulis di surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa supaya kita dikasih keselamatan, kita dikasih petunjuk, dan kita dijaga dari sifat, sikap, kata, dan pikiran, dan tindak laku yang buruk. Khusus buat Chandra, kita doakan semoga dia tenang dan menang dalam pertarungan ini. Untuk yang beragama Islam, kita membacakan Al-Fatihah. Dan untuk yang lainnya, silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Teman-teman, sebelum kita berangkat, kalian harus ingat, kita kesana harus bareng, konvoy bareng rame-rame, dan nggak ada yang boleh ketinggalan. Dan kalau misalnya Black Cobra ngeganggu kita, nyari gara-gara sama kita nggak usah ladenin, oke? Iya boy. Yaudah.
Jangan lupa bagi juga ya. Hati-hati ya. Sayang, Bah, Makasih ya sayang. kok minumnya cuma satu sih? Orangnya aja ada berapa? Gue aja sekali minum 2. Gue kan lagi makan, seret. Gue butuh minum. Ntar kalau gue tersedak gimana? Nanti kalau gue ini gimana? Kalau gue keselak. Lo gimana sih? Yang lagi sakit tuh sayang gue, si Haikal, bukan lo. Jadi gue tuh gak ada kewajiban buat ngambilin lo air, ngerti gak lo? Lagian lo tuh jagain orang sakit enak banget. Dari tadi cuma makan, tidur. Lo tuh ngabisin makanan sama ngabisin oksigen, tau gak? Bisa makanannya enak sih, gue like banget. Lu like. Gue gak like. Udah, nggak usah diributin. Malah aku yang nggak enak sama kamu, sama lo juga, Dok. Kalian pulang sekolah malah kesini. Aduh. Aduh. Nih, painkiller kamu ambil dulu. Makasih ya sayang. Kamu selalu perhatian sama aku. Ya iya, orang kamu pacar aku. Dok. Lo mau kemana? Udah di sini aja. Jangan biarin gue berdua sama Cindy di sini. Jadi penonton deh gue kalau kayak begini. Gak like, mending penonton bayaran. Untung ada makanan. Cindy, aku mau minta maaf sebelumnya sama kamu. Aku nggak bisa ngontrol emosi aku. Aku udah berusaha buat ngontrol emosi aku, tapi ada aja orang yang mancing emosi aku. Sebelum bertarung sama Tristan, pas Tristan nantangin aku duel, dia ngajak taruhan. Dan kalau seandainya aku kalah dari pertarungan sama Tristan, aku harus ngelepas jabatan aku sebagai ketua anak jalanan. Dan aku harus ngelepas kamu dari status pacar aku. Aku udah tahu kok. Kan Ian bilang waktu di warung Babe. Aku denger kok. Ya, tapi aku nggak serius sama taruhan itu. Aku cuma nyanggupin tantangan Tristan doang. Sin, kamu tahu aku kan? Aku nggak bisa ngelepasin kamu. Aku nggak rela. Aku di sini cuma punya kamu doang yang selalu perhatian sama aku. Gak apa-apa, Haikal. Aku percaya kok sama kamu. Walaupun sebenarnya Tristan udah sempat nagih juga sih. Nagih aku jadi punya dia sekarang. Apa? Terus kamu jawab apa? Tadi Tristan nelfon aku. Dia cuma sekedar ngajakin jalan doang, cuma aku bilang aku gak mau lah. Lagian juga aku gak terlalu peduli sama taruhan kamu sama Tristan. Gak ngaruh juga buat aku. Kamu tahu kan, aku tuh ngerasa belum kalah sama dia. Kemarin aku bertarung sama dia dengan keadaan kaki aku tuh cedera. Dan dia curang. Kamu tahu sendiri kan aku cederanya karena apa. Tapi dia malah nyerang kaki aku terus. Kaki aku yang cedera. Dan aku mau duel ulang sama dia kalau aku sembuh. Kalau udahlah gak usah. Kamu tahu Tristan orangnya kayak gimana. Kalau kamu duel lagi sama Tristan gak bakal ada habisnya. Kamu bakal duel terus, mau sampai kapan? Iya Kal, lagian Tristan tuh emang dasarnya orangnya udah licik, curang. Dia akan mencari cara apapun demi mencapai tujuannya Kal. Jadi udah biarin aja, gak usah dipikirin banget. Justru yang sekarang gue khawatirin ini cara Chandra. Pasti mereka akan melakukan sesuatu yang licik untuk Chandra. Aduh iya, Chandra tanding ya sekarang. Ya udah kita doain aja lah biar dia
nggak apa-apa dan dia menang. Iya Sin, gue sebenarnya tuh pengen nonton, tapi Megan minta gue untuk nemenin Haikal. Kan gue sayang banget sama Megan, jadi gue mesti nurut. Coba kalau orang lain yang minta mah, gue pasti tetap berangkat. Udah. Mendingan sekarang kita berangkat sekarang. Kita nonton pertarungan Chandra. Yuk. Kal, jangan. Kaki kamu gimana? Kamu tuh masih butuh istirahat, sayang. Tolonglah, jangan dipaksain. Udah nggak apa-apa kok. Kaki aku nggak apa-apa. Lagian kan sekarang ada painkiller. Enggak, Kal. Teman-teman kita yang nonton di sana udah banyak. Support buat Chandra udah banyak banget, aku yakin. Kamu istirahat ya. Tapi ini tuh masalah solidaritas. Apalagi sekarang aku masih menjabat ketua anak jalanan. Dan Dojo Macan Putih itu identik dengan klub anak jalanan. Ya Sin, mungkin nih dengan halangan Haikal, kali Chandra jadi dapat spirit tertentu, spirit tersendiri untuk ngadepin lawannya. Jadi bisa menang, insya Allah. Yaudah yuk, kita berangkat naik taksi. Gue teleponin taksi. Tolong ya, Dok. Sini tolong buka video. Makanan juga sana cepetan. Halo? Halo Kal. Kal, maafin aku ya. Aku gagal ketemu sama Reva. Aku sih tadi udah ke rumah Reva, cuman mama tirinya nggak ngizinin aku buat ketemu sama Reva. Dan ternyata mama tirinya Reva itu Adriana ya. Kalau nggak salah waktu itu dia datang ke anniversary papa mamanya Boy kan? Ya iya sih dia. Ya emang tuh Mamut emang rese sih. Iya maafin aku ya Kal, aku jadi nggak bisa jelasin ke Reva. Nggak apa-apa kok. Thanks ya atas usahanya. Iya sama-sama. Ya. Kal, itu Clara. Iya. Tadi Clara berusaha ngejelasin ke Reva kalau dia tuh nggak ada apa-apa sama Boy. Dia datang ke rumahnya Reva. Tapi pas dia sampai ke rumahnya Reva, dia ketemu sama si Mahmud. Ya si Mahmud berusaha menghalangi dia buat ketemu sama Reva. Ya lagian ngapain sih Clara ngomong sama Reva segala? Mau cari muka depan Boy? Jangan gitu dong Cindy. Si Clara itu demen ngeliat persahabatan kita-kita. Malah dia pengen gabung sama kita, pengen main sama kita. Masa gitu nggak boleh? Oh, ya udah maafin aku udah salah sangka sama dia. Ya ilah si kentung. Makan, tidur, bahagia banget hidupnya. Stop. Semuanya menyebar dan bikin heboh. Seperti biasa. Dukung Black Cobra. Lex, lu harus tempatin Ray dan Devi di sisi ring supaya Chandra bisa selalu ngeliat. Lu tahu kan, gimana pun itu, dia adalah mantannya Chandra. Pasti cemburu, men. Oke, gue setuju. Oke. Yuk. Black Cobra! Black Cobra! Black Cobra! Black Cobra!
juga konsultasi buat Roger. Kamu kenal sama Chandra? Iya, dia mantan aku. Oh, sorry aku nggak tahu. Kalau aku tahu aku pasti nggak akan ngajak kamu ke sini. Nggak apa-apa kok. Chandra, sekali lagi aku mohon ya sama kamu, dengerin aku. Kamu harus fokus, kamu harus semangat. Aku yakin banget kamu pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Ya, semangat ya. Kamu bisa. Kamu masih cemburu sama dia ya? Enggak juga sih. Ya, aku nggak suka aja sama cewek itu. Soalnya dia yang ngerebut Chandra dari aku. Kalau Chandra itu orang baik-baik atau cowok setia, mau kayak gimana pun godaan cewek, dia nggak akan pindah ke lain hati. Kamu masih sayang sama dia? Enggak lah, ngapain? Itu yang lawan Chandra siapa sih? Oh, dia Roger, sepupu aku. Aku deket banget sama dia. Kalau aku susah pasti dia yang nolongin. Oh gitu. Oh yaudah deh, berarti aku dukung aja, dukung sepupu kamu. Makasih ya. Kalau gitu aku ke depan dulu ya. Aku mau support Roger. Bentar ya. Ya. Selamat siang para hadirin. Selamat jumpa kembali pada pertarungan kedua antara Dojo Macan Putih vs Dojo Black Cobra. Siang ini akan kita saksikan pertarungan antara Chandra dari Dojo Macan Putih melawan Roger Black Cobra. Sekarang kita panggil dari sudut merah, Roger. Dan dari sudut biru, Chandra. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Martin Rumangka. Baiklah, sebelum kita mulai pertandingan ini,
kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.